Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah, Memperindah Nafsani dan Rohani, bersama saya Amar Maulana dan beliau Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Bagaimana Pak Kiai kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Ustadz Amar. Bagaimana Ustadz Amar sebaliknya? Ya, Alhamdulillah Pak Kiai sehat. Kali ini akan membahas pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Monggo. Atas nama Uhti Jawa. Punten Pak Kiai, saya mau tanya mengenai fikih. Saya masih bingung, apakah darah haid itu harus dihitung per jamnya dalam sehari? Soal ada ulama yang bilang darah haid itu sehari semalam, umumnya 6 sampai 7 hari dan paling lama 15 hari. Tapi dari ke 15 hari itu, kalau darah haid yang keluar belum 24 jam itu tidak bisa dikatakan haid. Karena kata beliau definisi haid itu sehari semalam, artinya harus 24 jam, tidak boleh kurang. Lalu apakah pas darah yang keluar di hari pertama sampai hari ke-15 itu sholatnya harus diqodho karena tidak sampai 24 jam? Dan kalau memang harus dihitung per jamnya itu caranya gimana? Mohon penjelasannya. Iya, wanita haid itu sudah memang alami, memang seperti itu. Akan tetapi haid itu ada yang normal, ada yang tidak normal, sehingga membuat bingung orang yang memang mengalami haid yang tidak normal. Suatu hari ada seorang perempuan namanya Humnah. Humnah bin Jahsin datang kepada Rasulullah. Saya bacakan hadisnya. An Humnata binti Jahsin, dari Humnah binti Jahsin, qalat, dia berkata atau qalat dia mengatakan, kuntu ustahadu haidotan kathiratan sadidatan. Aku dalam kondisi istihadoh, mengeluarkan darah haid yang banyak, keras. Oleh sebab itu fa'ataitun nabiyya, maka aku mendatangi Nabi. Aku datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, aku minta fatwa kepada beliau. Kemudian beliau menjawab, faqala innama hiya raqdatun minasyaitoni fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin. Baginda Nabi menjawab, innama hiya raqdatun minasyaitoni, sesungguhnya itu adalah hanya suatu gangguan setan. Jadi kalau wanita haid itu, wanita haid yang haidnya tidak teratur, tidak beraturan, mengalami haid yang banyak, lebih dari 1 minggu atau lebih dari 6 hari, itu termasuknya kathiratun, banyak Ustaz. Jadi haidotun kathiratun, bukan hanya kathirah saja, syadidatun, yang keras. Ini baginda Nabi jawabnya bagaimana tadi? Innama hiya raqdatun minasyaiton. Ini adalah gangguan setan, bukan haid yang sesungguhnya. Tujuannya apa? Tujuannya setan ini mengganggu perempuan yang seperti ini supaya apa? Ibadahnya berantakan. Setan kan programnya ingin menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Sehingga raqdatun minasyaiton ini untuk perempuan yang alami haid yang katsirah, yang banyak dan keras ini, sebagian ulama hikmah ghaibiyah punya pandangan Ustaz. Ini namanya nazfiddam. Nazfiddam itu dengan tinjauan hikmah ghaibiyah,
Lazbidam termasuk penyakit yang dibuat oleh jin. Yang tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya supaya orang yang kena haid berpanjangan ini ngalami kebingungan dalam beribadah. Makanya pertanyaan ini sangat penting sekali. Karena apa? Ini mewakili semua wanita yang mengalami seperti ini. Jadi saya jawab dengan dasar hadis ini. Kalau mengalami haid yang banyak, keras, Rasul memberikan fatwa ini adalah gangguan setan. Dari itu Rasulullah memberikan wejangan, memberikan petunjuk, fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin, hitunglah haid kamu 6 hari atau 7 hari, tsummartasili, kemudian mandilah kamu, fa'idzastangqti, kemudian bila kamu sudah suci, fa'idzastangqti, kemudian bila kamu sudah suci, fasolli, maka sholatlah arba'atan 4 wa isrina, dan 20 berarti 24 hari, au salasatan wa isrina, atau 23 hari. Jadi hadis ini jelas sekali, fa'idzastangqti, kemudian bila kamu sudah suci, fasolli arba'atan wa isrina, wasumi, dan berpuasalah kamu. Puasa Ramadan tentunya puasa wajib, puasa qadha untuk Ramadan tentunya, wasolli, dan sholat sunnah. Kan di depan sudah ada fasolli arba'atan wa isrina, berarti sholli di depan itu maksudnya sholat fardu. Sholli yang kedua fasolli fa inna dzalika yujzi'uka. Nah, sholat yang kedua yang dimaksud adalah sholat sunnah. Yang seperti ini adalah sudah cukup bagi kamu. Jadi kalau melihat hadis ini, tekstual hadis ini, fasolli arba'atan wa isrina aw salasan wa isrina, berarti sesuai dengan qadiyah sebelumnya, fatahayyad, dihitunglah haid kamu sittata ayyam 6 hari atau sab'ata ayyam. Nah, memang tinjauan Imam Syafi'i itu aksarnya banyaknya haid itu 15 hari. Ketika 15 hari ini lebih ya, wanita haid lebih dari 15 hari, maka yang 15 hari lebihnya ini dihitungnya istihadah. Itu lebih gampang, tidak perlu kita ngitung jamnya, tapi ngitungnya harinya. Kalau ngitungnya jam ya sulit toh. Jadi dengan bahasa fatahayyati sittata ayyamin aw sab'ata ayyam ini jelas, berarti yang dihitung adalah harinya tuh. Fatahayyat, dihitunglah haid kamu wahai Humnah bin Jahsin. Berapa hari? Sittata ayyam, 6 hari, aw sab'ata ayyam, atau 7 hari. Berarti yang dihitung adalah harinya. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah memang aksarul haid untuk wanita itu paling banyak 15 hari, selebihnya dari 15 hari itu dihitung istihadah. Jangan bingung kaum wanita, Rasulullah sudah memberikan solusi, bahasanya fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam, hitunglah itu 6 atau 7 hari, berarti yang dihitung harinya. Baik haid itu tidak keluar dalam tidak tepung, tidak tembus 1 hari 1 malam, itu tetap kategorinya haid karena hitungannya tadi hari. Lebih dari 15 hari maka kategorinya itu sudah dikatakan istihadah. Ketika kurang dari 15 hari itu diyakini sebagai haid. Kemudian dibiasakan, bahasa Rasulullah kan fasolli arba'atan wa isrina, sholatlah kamu di sepanjang hari 24 hari yang 1 bulan itu, atau 23 hari. Nah ini kan malah justru Rasulullah memberikan gambaran lebih sedikit, lebih kurang dari 15 malah, hanya 6 atau 7 hari dalam hadis ini. Kemudian wa kadzalika faf'ali kulla syahrin, begitulah kamu kerjakan di setiap bulan. Gak usah bingung-bingung. Jadi dengan hadis ini malah justru tidak perlu ngambil yang 15 hari.
Tapi sisa dari 6 atau 7 hari ini sudah dianggap istihadah. Karena bahasanya kayak gini. Bahasa Rasulullah wasumi wasolli fa inna dzalika yujzi'uki. Jadi kamu melakukan keputusan atau mengambil keputusan 6 atau 7 hari kamu suci, sisanya adalah istihadah. Itu sudah cukup bagi kamu dan lakukanlah di setiap bulan. Ini bahasa faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Sebagaimana umumnya wanita itu haid. Fa in qawiti ala an tuakhiri. Jika kamu kuat untuk mengakhirkan sholat zuhur wa tu'ajjilil asra dan mempercepat asar. Tsumma tagsili kemudian kamu mandi ya hina tadhurina wa tusolli dzuhra wal asra jami'an. Jadi gini caranya. Kalau orang istihadonya banyak, itu cara sholatnya itu berarti harus mandi di waktu zuhur mepet asar. Mandi suci ya, mandi haid itu atau mandi istihadah. Nah, kalau mandi istihadah kan tidak wajib. Kalau mandi haid kan tadi batasannya 6 atau 7 hari. Selebihnya itu mandi biasa. Mandinya mepet waktu zuhur sudah hampir asar baru mandi. Setelah mandi bersih pakai pembalut juga ya supaya tidak netes. Kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur nunggu asar langsung sholat asar. Itu berarti sholatnya kan langsung sholat zuhur dengan asar karena mandinya mepet asar. Kemudian nanti di sholat maghrib juga seperti itu. Di sholat maghrib itu dilakukan mandi di waktu maghrib. Mandi di waktu maghrib mepet waktu isya, hampir waktu isya, barang 10 atau 15 menit lah sebelum maghrib sebelum isya, barang 15 atau 10 menit mandi dulu. Setelah mandi kemudian sholat maghrib. Pas habis selesai waktu maghrib nanti kan isya datang langsung sholat isya. Setelah sholat isya otomatis keluar lagi tuh Ustaz. Haidnya atau istihadahnya keluar lagi. Berarti ini sudah mandinya 2 kali. Lah, untuk terakhir kalinya mandi di waktu subuh. Nah, waktu subuh nanti mandi lagi. Ini yang justru paling dikagumi oleh Rasulullah. Nah, thumma tuakhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isya thumma tagsilina wa tajma'ina bainas sholataini faf'ali wa tagsilina ma'as subhi. Watusallina. Ini yang paling dikagumi oleh Rasulullah. Perempuan ini dianggap oleh Rasulullah yang sangat kuat. Jadi ketika ada orang yang kena ujian raqdatun minasyaiton, gangguan setan ini wujudnya istihadah, itu justru menurut Rasulullah adalah perempuan yang kuat ketika benar-benar bisa menjaga ibadah. Cara menjaga ibadahnya tadi sholat zuhur digabung dengan asar. Artinya ini saya ulangi supaya tidak bingung ya. Cara mandinya berarti hampir masuk waktu asar. Kurang 15 atau 10 menit lah mandi. Setelah mandi kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur selesai otomatis kan sudah masuk ke asar. Langsung sholat asar. Setelah sholat asar nanti kan jelas keluar lagi. Itu istihadahnya. Kemudian nanti nunggu maghrib. Maghrib ini waktu hampir habis waktu maghribnya, kurang 15 atau kurang 10 menit lah mandi. Setelah mandi kemudian sholat maghrib dan dilanjutkan sholat isya. Berarti mandi 2 kali. Nah, mandi untuk ketiga kalinya nanti mandi subuh. Jadi petunjuk Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan ini kitab di hadis ini tertulis di dalam kitab Bulughul Maram ya. Di dalam kitab Bulughul Maram bisa dibaca, dan sekarang kan Bulughul Maram sudah ada terjemahnya. Tinggal kita pahami. Itu sudah banyak yang menerjemah. Sebetulnya saya juga lagi menerjemah Ustaz.
lagi menerjemah Bulughul Maram, tapi belum selesai. Jadi belum bisa dikeluarkan. Yang jelas dengan dasar hadis ini hadis meringankan para wanita yang kena gangguan setan wujud istihadah, yakni haid yang banyak, berkepanjangan dan sangat keras. Saya kira cukup, Ustadz. Mohon maaf Pak Kiai, kalau kan haid sampai 6 sampai 7 hari. Iya. Nah, masa sucinya itu sekarang hitungnya 15 hari apa 23, 24? Jadi kalau melihat dalam hadis ini sucinya 23 hari atau 24 hari. Karena dalam hadis ini masa haidnya 6 atau 7 hari. Kecuali 15 hari. Ya kalau pendapatnya Imam Syafi'i memang sampai 15 hari. Ketika menghitungnya lebih dari 15 hari, yang 15 hari setelah hitung sebagai haid 15 hari, berarti sisanya 15 hari berikutnya itu sudah namanya istihadah. Itu harus ya cara mandinya kayak tadi. Ya. Kayak saya kira cukup untuk bisa dipahami lah, Ustaz. Okay. Terima kasih Pak Kiai. Iya, sama. Demikianlah penjelasan dari beliau mengenai haid ya. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kaum para wanita ya dimanapun Anda berada. Saya selaku presenter ya bersama beliau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.